Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinda Febriawati Mafikasari, NIM 1808030102063, Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan kelas B, di mana di sini saya akan membahas mengenai Business Model Canvas atau yang biasa disingkat BMC. Kita akan memulai pembahasan ini dengan membahas logo dari produk saya terlebih dahulu. Di sini, jika kita perhatikan di dalam logo ini, terdapat gambar seorang wanita yang berprofesi sebagai koki. Kenapa wanita? Karena saya adalah wanita. Dan kenapa koki? Karena produk ini adalah produk makanan. Lalu di situ kita perhatikan ada tulisan Sauhu, di mana Sauhu itu adalah singkatan. Untuk kepanjangannya sendiri adalah Saudagar Tahu. Untuk tagline-nya sendiri itu adalah tahunya orang Indonesia. Jadi, Sauhu tahunya orang Indonesia. Selanjutnya kita beralih pada tampilan BMC, di mana untuk rencana bisnis saya sendiri adalah tahu daging. Jika kita perhatikan di dalam BMC ini terdapat 9 kolom yang berisikan masing-masing itu adalah elemen-elemen yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang akan melakukan sebuah bisnis atau perencanaan bisnis. Lalu apa saja sih elemen-elemen yang penting yang terdapat pada 9 kolom dari tampilan BMC tersebut? Mari kita bahas sekaligus membahas secara detail mengenai BMC yang saya buat. Yang pertama, di sini ada customer segment, di mana di dalam customer segment ini berisikan siapa saja yang akan menjadi target pemasaran kita. Untuk produk saya di sini, customer segmentnya adalah semua usia, minimal usia 1 tahun. Jadi untuk usia 1 tahun ke atas itu sudah bisa menikmati produk kita. Lalu customer segment yang kedua dari produk saya adalah semua kalangan. Jadi saya berharap semua kalangan bisa menikmati makanan yang saya produksi, baik itu dari kalangan bawah, menengah, ataupun kalangan atas. Seperti kita ketahui bahwasannya tahu yang dijual saat ini masih rasanya sangat original sekali, dan semua orang pasti tahu tahu, namun mungkin untuk kalangan atas itu akan sangat jarang menikmati makanan tahu ini. Jadi saya membuat inovasi bagaimana caranya bahkan kalangan atas pun bisa menikmati yang namanya makanan tahu, tetapi juga sesuai dengan selera daripada kalangan atas tersebut. Lalu yang kedua di sini ada value proposition, di mana di dalam value proposition ini terdapat beberapa hal yang menjadi keunggulan dari produk yang kita produksi. Value proposition dari produk saya yang pertama di sini memiliki banyak varian rasa dari daging seafood, serta sensasi yang berbeda dikarenakan tahu yang dibuat nanti juga disertai dengan campuran cincangan daripada daging dari masing-masing varian. Tidak hanya sekedar rasa saja, tetapi kita juga memberikan cincangan daripada daging. Jadi tidak di tahu itu tidak hanya tahu polosan saja, tapi di situ akan disertai dengan daging-daging yang sudah kita cincang. Value proposition yang kedua dari produk saya di sini saya menyertakan kemasannya juga. Kemasannya akan menjadi lebih menarik karena di luar sana kemasan yang digunakan itu biasanya berbahan kresek aja dan diecer seperti itu saja. Maka di sini saya ingin menginovasi bahwasanya tahu itu juga akan memiliki kemasan yang menarik, yakni kemasan kaleng. Nah, dengan melewati proses pengalengan itu, maka tahu ini akan bisa tetap awet dalam jangka waktu yang lama dan juga akan tetap aman untuk dikonsumsi. Jadi seperti kita ketahui juga bahwasanya tahu itu biasanya bertahannya cuma 1-2 hari, itu pun sudah aneh rasanya. Tetapi di sini saya ingin membuat tahu itu menjadi bahan yang awet, lebih awet daripada biasanya dan juga praktis sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama.
Selain itu, menggunakan kemasan yang menarik itu juga bisa membuat yang awalnya produk tahu hanya bisa dijual oleh tukang sayur keliling, ya, menjual tahu gitu. Tapi sekarang produk tahu ini dengan kemasan ini juga bisa dijual di toko-toko retail karena makanannya yang sudah bisa awet dalam jangka waktu yang lama. Mungkin bisa juga sudah dipasarkan di franchise-franchise seperti itu. Lalu value proposition yang ketiga di sini kita menyediakan beberapa ukuran, yaitu ukuran besar, sedang, dan juga kecil atau mini. Jadi di sini kita memberikan pilihan kepada para konsumen untuk mungkin bisa juga menyesuaikan dengan budget mereka, keuangan mereka, sehingga mereka itu tetap bisa mendapatkan produk ini. Dan yang keempat, di sini mudah didapatkan di toko retail, ya pastinya karena kita akan memasarkan secara offline juga, sehingga bisa dijual di toko retail, sehingga juga tidak harus jauh-jauh untuk mendapatkan produk kami, bahkan di toko-toko terdekat dekat rumah pun bisa didapatkan. Dan selanjutnya praktis dan juga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kemasan, karena sudah terjadi perubahan dalam pengemasan dan juga proses produksinya, maka tahu yang awalnya hanya bertahan 2-3 hari saja, para konsumen sudah bisa menyimpan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya halal dan sehat, karena pastinya kita akan menjual produk yang aman, halal, karena di sini mayoritas Islam, bahkan kalau sudah halal yang non-Islam pun atau non-Muslim pun sudah bisa menikmati juga dan ber-BPOM, karena saya ingin produk ini benar-benar aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, elemen yang penting adalah channel. Jadi channel ini bagaimana cara agar produk kita itu bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi di sini untuk produk saya menggunakan penjualan secara online atau media sosial seperti itu, seperti Instagram, Facebook, Shopee dan sejenisnya. Dan juga kita memanfaatkan toko offline juga. Jadi seperti dipasarkan melalui toko-toko retail. Selanjutnya ada customer relationship. Jadi ini cara bagaimana agar bisa menjalin hubungan baik dengan konsumen. Yang pertama, kita memberikan harga promo. Lalu yang kedua, di sini kita berikan cashback juga untuk menarik para konsumen agar membeli produk kita dengan syarat minimal pembelian. Kalau di sini saya sertakan 3 pembelian produk Sauhu, size apa saja, akan mendapatkan cashback sebesar 20% dari harga pembeliannya. Lalu di sini juga ada buy one get one. Jadi setiap pembelian satu pieces yang big size itu akan mendapatkan satu free produk Sauhu yang mini size. Selanjutnya ada revenue stream, di mana di sini itu adalah berisikan aliran pendapatan yang akan masuk ke perusahaan atau mengalir ke perusahaan. Yang pastinya untuk produk saya itu dari hasil penjualan produk ya yang pertama. Lalu yang kedua itu hasil penjualan limbah yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Jadi baik itu dari proses pembuatan tahu ataupun juga limbah daripada daging-daging yang akan kita olah, itu sama-sama masih bisa digunakan sebagai pakan ternak. Jadi kita manfaatkan untuk dijual kepada para pemilik hewan-hewan ternak atau bahkan yang memerlukannya. Selanjutnya ada key research, di mana di dalamnya itu berisikan sumber daya yang harus kita rencanakan, yang harus terencana, dan yang akan menjadi aset penting agar aktivitas bisnis kita itu menjadi lancar. Yang pertama untuk produk saya pastinya modal usaha, yang kedua itu
aset produksi seperti mesinnya, alat cetaknya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, karyawan atau tenaga kerja yang akan membantu kita dalam melakukan produksi produk-produk kita. Lalu yang terakhir, pengelola konten. Karena kita juga melakukan pemasaran lewat media sosial, jadi kita harus menggunakan konten-konten yang menarik agar para konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Selanjutnya ada key activity. Jadi isinya itu adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan produk untuk mendapatkan hasil dari bisnis. Yang pertama pastinya penyetokan bahan, baik itu dari bahan tahu ataupun daging-daging. Lalu yang kedua proses produksinya. Lalu yang ketiga itu pemasaran produknya, dan yang terakhir adalah proses pendistribusiannya. Selanjutnya key partnership. Jadi key partnership itu elemen yang penting yang juga sangat berpengaruh pada konsistensi dan kelanjutan bisnis kita dalam periode yang lama. Selain itu, tujuan daripada key partnership ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari key activity yang kita telah buat sebelumnya. Di sini untuk produk kita menggunakan yang pertama itu pastinya kita berpartner dengan petani kedelai. Jadi gunanya untuk mendapat pasokan kedelai sebagai bahan dasar dari pembuatan tahu. Lalu nelayan. Jadi kita juga bekerja sama dengan nelayan untuk mendapatkan pasokan berbagai macam hewan laut sebagai bahan varian rasa dari produk Sauhu. Lalu selanjutnya pastinya dengan tenaga kerja yang akan membantu proses produksi daripada produksi Sauhu. Yang selanjutnya di sini juga ada toko retail yang kita akan menjalin kerjasama agar produk ini juga bisa dijual di toko-toko retail. Lalu yang terakhir bekerja sama dengan e-wallet. Jadi gunanya agar mempermudah para konsumen untuk melakukan pembayaran bagi para pengguna dompet digital, karena sekarang dompet digital sudah sangat marak dan juga sudah banyak sekali yang menggunakan, maka kita ingin mempermudah pembayaran bagi para pengguna e-wallet tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada cost structure. Jadi di sini isinya adalah struktur biaya yang harus dipantau dan juga diperhatikan agar bisnis ini tetap berjalan secara efisien dan mendapatkan revenue. Cost structure daripada produk Sauhu, produk saya ini, yang pertama di sini ada biaya pembelian bahan. Jadi biaya pembelian daripada bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pembuatan Sauhu ini. Lalu yang kedua ada biaya produksi. Jadi ketika kita melakukan produksi juga kita membutuhkan seperti air, listrik, dan lain sebagainya. Lalu ada juga biaya marketing. Jadi di sini digunakan untuk biaya iklan, promosi, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir di sini ada upah tenaga kerja. Ketika kita memiliki tenaga kerja atau karyawan, maka kita harus mengeluarkan biaya untuk memberikan upah kepada tenaga kerja kita. Baiklah, itulah beberapa pembahasan mengenai BMC dari perencanaan bisnis saya, yakni adalah tahu daging yang kita beri nama atau beri merek Sauhu, yang kepanjangannya adalah Saudagar Tahu. Tahunya orang Indonesia. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.